karena sama-sama pernah jadi istri, bukan pernah, sama-sama yang ini pernah jadi istrinya Mas Anang dan ini sekarang, tapi tidak apple to apple. Karena kan Mika udah di karir yang nggak mungkin lah dibandingkan dengan aku. Ini apa nih, penyanyi? Jadi, penyanyinya atau apa. Jadi fans yang nggak suka. Berbagai macam hal. Salah satu yang cukup membuat Ashanty terusik yakni saat dirinya dibandingkan dalam segi karir sebagai penyanyi dengan Krisdayanti. Padahal menurut Ashanty hal tersebut bukanlah sesuatu yang bukan seharusnya. Karena ia paham betul KD merupakan sosok penyanyi yang sudah merintis karir sejak lama dan memiliki nama besar sebagai diva tanah air. Namun dibalik semua itu, Ashanty merasa jika sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, ia telah melakukan hal yang terbaik. Yang senang itu apa yang biasanya yang dilontarkan? Ya jadi orang-orang yang gak suka sama aku yang mungkin kayak masih ada orang yang merasa kayak entah kenapa orang-orang tuh selalu membandingkan hal yang tidak apple to apple. Ibaratnya kayak gini, aku menikah sama Mas Anang, Mas Anang dulu pernah punya Mbak Mimi gitu ya. Jadi orang tuh selalu kayak membandingkan this to family ya. Membandingkannya bukan hanya dari family, akhirnya dari segi karirnya dan lain. Which is kalau mereka nggak boleh dong harusnya. Which is kalau mereka membandingkan karir itu kan jauh sekali. Dan berbeda arahnya. Bukan berbeda arahnya. Jadi karena sama-sama pernah jadi istri, bukan pernah, sama-sama yang ini pernah jadi istrinya Mas Anang dan ini sekarang, tapi tidak apple to apple. Karena kan Mika udah di karir yang nggak mungkin lah dibandingkan dengan aku. Ini apa nih, penyanyi? Penyanyinya atau apa. Jadi fans yang nggak suka selalu mengkeluarkan hal itu gitu. Which is kalau aku pribadi kan nggak pernah mungkin kayak gue sama loh sama suksesnya aku, mungkin aku bisa mengatur anak-anakku empat-empatnya alhamdulillah menjadi, insya Allah empat-empatnya bisa menjadi anak yang sukses. And journey orang kan berbeda-beda. Betul. Which is sekarang tapi karena sama-sama istrinya karena pernah sama Mas Anang, jadi ya itu. Mau nggak mau pasti akan terus ada. Ini ya semoga ini nggak cuma sekarang ya, ini untuk seterusnya sampai tua nanti. Ya kalau dari dulu sebenarnya kita nggak ada apa-apa sama Mimi. Emang kita mau ketemu ya kita aja mau ngajak liburan terus kan. Terus kayak anak-anak juga udah makin gede. Arsya, Karen Amora kalau dulu ketemu kayaknya masih kecil-kecil gitu, kayak belum bisa bergaul kan. Kalau sekarang tuh udah kayak kita datang tuh mereka udah langsung yang cewek sama cewek, cowok sama cowok, kayak udah ketemu ketemu best friend-nya banget. Dan alhamdulillahnya tuh kan anak-anak kadang ada cocok-cocok juga ya, ada yang kayak gak mau main atau apa, mereka enggak. Malah aku pulang kemarin kan aku udah dari sore, aku capek banget dari Makassar ke sana. Terus bener-bener malam tuh tadinya nggak mau lama, udah ngobrolin itinerary aja. Terus tiba-tiba dibilang lah bahwa kita ngajak pulang, mereka teriak-teriak, mau gitu, masih pada pengen main kan. Malah mereka yang iya kayak ketemu teman lama, kayak ketemu orang yang udah akrab banget padahal baru beberapa kali ketemu juga. Aku ngeliatnya alhamdulillah semua ini pasti kan sudah ada yang mengatur ya, pertemuan apapun yang kita lakukan hari ini pasti semua sudah ada diatur gitu. Jadi dan kalau Jial tuh paling senang sebenarnya, karena Jial tuh dari dulu banget kepingin banget tuh bisa kayak gini. Makanya Jial tuh pas pulang kemarin dari situ terus dia kayak ya senang deh Bun akhirnya bisa gini gitu ya, tapi dia kayak coba dari dulu ya Bun gitu. Tapi kan nggak ada kata terlambat ya, semua itu pasti ada waktunya gitu. Jadi senang karena bisa makin intensitas ketemunya makin sering gitu. Di balik semua hujatan warganet di luar sana, Ashanty mengaku sangat bahagia kini hubungan keluarga The Hermansyah dan The Lemos sudah sangat baik-baik saja. Karena itulah ia heran masih saja ada orang yang tidak suka, padahal semua itu dicapai dengan penuh perjuangan. Yang paling parahnya bahkan Ashanty pernah dihujat sebagai nenek tiri dan disumpahi meninggal dunia oleh hatersnya tanpa alasan yang jelas. Tapi I'm very happy loh Bun, seeing these two family, you and Mas Anang, Mimi sama Pak Raul ini bisa benar-benar kumpul as a big family. Karena couple of times datang ke acara kalian ngeliat gitu ya. Betul Mel. Karena I know pasti it's not easy, tapi kalian bisa sama-sama bisa kompak, itu udah luar biasa. Kita itu benar-benar apa ya, kalau dibilang Allah tuh baik banget memberi, memang semua akan indah pada waktu. Tapi tetap mereka mah nggak peduli, yang orang yang nggak suka kayak Mas Anang gini, yang kadang-kadang kesedih juga yang baca orang kok kayak kalau kebaca ya Bu, kalau kebaca gitu ya. Bener. Mereka semua pembenci
Kalau mau cerita yang terus kejadian sebenarnya pun tetap akan benci. Tetap, betul. You cannot control Susah them. buat apa? Ya, you cannot control Gitu, them. ya. Yang penting Sampai ada yang nyumpahin aku pas sakit, bagus lah mati aja nih, Coy. mati aja nih nenek tiri. Gitu. Sampai ada yang nyumpahin aku pas sakit, bagus lah mati aja nih, Coy. mati aja nih nenek tiri. Tuh. Wow. Fansnya situ. Ya, that's yang crazy yang sih. yang aku pikir kalau dia fans sebenarnya mereka nggak akan mendoakan begitu. pasti mendoakannya, iya enak banget ya, udah indah. Yes, bener dong. Udah tapi aku balik lagi, oh itu doa jahatnya mereka itu Iya. akan menjadi doa Amin. buat aku Kebaikan. sehat. Betul, Ya. Karena betul. tidak punya aku sedikit pun niat untuk iri, jahat atau apapun dengan orang-orang itu, Iya, iya. dengan siapapun. Terkait heboh duet antara Kade dan Anang beberapa waktu lalu, Ashanty mengaku bahwa dirinya justru merasa sangat senang dan bangga karena mereka merupakan ikon penyanyi duet yang memang sangat terkenal dan memiliki banyak karya. Ia bahkan berencana untuk membuat konser spesial untuk Anang di tahun depan. Namun yang luar biasanya lagi, dalam pagelaran tersebut, Ashanty memiliki keinginan menyandingkan sang suami dengan rekan-rekan duetnya di masa lampau. Karena kan orang-orang pasti sebenarnya menanti kan. Sebenarnya kan harusnya Mas Anang juga harusnya tahun ini bikin konser. Cuma karena memang ada hal yang Mas Anang lagi lakukan juga sekarang kan. Kalian juga pasti tahu. Jadi ya ketunda juga. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita nggak tahu dia bakalan nyanyi kan. Cuma pas kita datang, ya namanya fans pengen mungkin denger kan namanya lagu-lagunya mereka pada saat itu punya sejarah mungkin di sebagian fans-fansnya ya pasti suruh ngaju. Mas Anang ngaju gitu, udah kayak keluarga, udah nggak ada yang maksudnya nggak ada pikiran yang aneh-aneh lah. Ya karena kan sering ketemu, mereka pun kalau kita di luar kamera gitu kalau ketemu berdua ngobrol, kalau udah ngobrol berdua ngobrolin politik, aku ya kayak aku nggak pernah nganggep kayak apa ya sedekat itu sebenarnya. Mungkin karena nggak dikamerain aja, kita deket lah, udah kayak keluarga banget. Kayak kadang-kadang aku nggak nganggep mereka kayak pernah punya hubungan gitu jadinya ya. Maksudnya bukan yang gimana, jadi kayak kan udah kayak keluarga. Jadi kalau di rumah kalau ngobrol udah kayak mereka yang ngobrolin apa, aku nyantar kemana, udah nggak ada kayak gitu. Di balik pasang surutnya kehidupan, Ashanty merasa kehidupannya penuh dengan kebahagiaan atas berkah dari Sang Pencipta. Namun satu hal yang sempat membuatnya down, yakni terkait kondisi kesehatannya. Bertubi-tubi sakit yang dialaminya beberapa tahun terakhir, bahkan sempat membuat Ashanty hanya bisa terbaring lemah, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit hingga ke luar negeri. Dan yang lebih mengejutkan, karena sakit-sakitannya itu, Ashanty sampai berpikir ia diguna-guna. Namun akhirnya sebagai seorang ibu, bagi Ashanty yang paling membuatnya takut adalah yakni pergi terlebih dahulu sebelum melihat semua anak-anaknya tumbuh menjadi dewasa. How do you see your life? Aku tuh ngerasa kayak Allah tuh udah terlalu baik sama aku dalam kehidupanku ya. Aku dikasih 4 anak-anak yang adorable, Ya. yang luar biasa, suami juga, Ya. sekarang punya cucu dan lain-lain ya. Mungkin hidup itu kan cobaan, nggak bisa lo hidup maunya semua yang seperti Ya. lo inginkan. Jadi aku tuh dulu setiap waktu 2012 aku kena meningitis tuh aku ngerasa kayak kok aku sih sakit Yes. gini-gini, tapi alhamdulillah aku sembuh, aku bisa get through Ya. that situation gitu. Ya. Dan akhirnya pada saat ada lagi sakit tiba-tiba di autoimun ini, aku tuh udah lebih kebal gitu. Sempet kan kayak bilang, kamu takut kalau misalnya gini-gini nggak? Aku bukan takut kalau amit-amit diambilnya. Ya. Cuma aku tuh belum siap karena aku punya anak-anak yang aku nggak tahu nanti kira-kira nanti mereka akan gimana. Aku masih pengen ngelihat mereka gede. Betul. Aku masih ingin lihat mereka tuh kalau awalnya alhamdulillah udah nikah, ngeliat yang bertiga ini deh nanti kehidupannya besar itu jadinya kayak apa sih. Cita-citaku cuma sebesar itu, tapi Kalau dalam kesehatan kurang beruntung ya, maksudnya kayak tiap tahun tuh orang kalau ngeliat pasti kayak kan sakit melulu nih orang gitu kali ya gitu. Tapi ya mau gimana, memang mungkin kalau aku bilang gitu ya, mungkin aku kurang beruntung di kesehatan, dikasih keberuntungannya di yang lain. Tapi aku tetap semangat, nggak patah semangat, tetap berjuang karena
Jadi walaupun sakit, kalau udah nggak tahan ya baru gitu. Tapi kalau aku masih bisa tahan, aku tuh kayak waktu 2 minggu nggak ada rasa kan, aku paksa makan terus gitu supaya aku cepet sehat. Karena anak-anak kan juga masih butuh aku, masih butuh aku dalam segala hal gitu. Jadi akunya ya nggak boleh. Kadang-kadang aku suka nggak ngeluh lah, tapi kayak aduh ya Allah, ini aku sakit apa lagi gitu. Ada perasaan kayak gitu, tapi ya namanya manusia kan hidup, kalau kita nggak mau ada cobaan ya mungkin nanti di akhirat. Kalau di dunia ya pasti hidup isinya cobaan. Alhamdulillah aku masih dikasih cobaan yang menurut aku mungkin bagi sebagian orang, wah di tahun 2012 kena meningitis, kena autoimun, kena kemarin pendarahan, terus kena sinusitis, kena ini kena itu. Kalau cobaannya lebih berat lagi dari ini, yang aku nggak sanggup gitu, kehilangan apa atau apa yang amit-amit ya gitu, mungkin aku nggak kuat gitu. Tapi Allah tuh pasti memberikan aku cobaan yang Dia yakin bahwa aku mampu untuk menjalaninya gitu. Aku takutnya nggak yang kayak gitu, takutnya lebih kayak kalau aku sampai tiba-tiba nggak ada lagi. Aku pribadi nggak takut mati, beneran, sumpah nggak. Aku hidup buat mati kok. Ini kan cuma sementara, tapi aku takut kalau apa ya, anak-anak masih kecil kan, itu aja. Apalagi yang kecil kan, itu yang aku takutin kan, bukan aku nggak takut mati mbak, sumpah. Aku insya Allah sudah memberikan, aku sudah mulai apa ya, menabung buat aku di akhirat, misalnya. Ya adalah banyak hal yang aku udah buat tabungan buat aku di akhirat. Mulai sekarang gitu. Jadi aku nggak takut mati. Ya aku takut ya anak-anak. Lagian nggak lah, masih jauh lah. Mudah-mudahan umurnya panjang kan. Meninggalkan curahan hati Ashanty terkait kehidupan, karir hingga cobaan sakit yang menerpa dirinya. Selanjutnya, simak kisah deretan selebriti tampan, cantik dan mapan namun masih belum juga menemukan jodoh di usia jelang 30 tahun. Siapa saja mereka dan apa alasan masih belum menikah?